Nagari Kamang Hilya terletak di Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Nagari ini berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten 50 Kota, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Mage, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Baso, dan sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kamang Mudia. Wilayah Kamang Hilya dilalui dua aliran sungai, yaitu Sungai Batang Agam dan Sungai Batang Tengalau. Nagari Kamang Hilya berada pada dataran tinggi kurang lebih 800 mdpl dengan topografi dataran yang dibarengi perbukitan yang merupakan bagian dari gugusan Bukit Barisan dengan perbandingan 40:60 untuk dataran dengan perbukitan. Bentangan alam pesawahan yang asri menunjukkan penggunaan lahan di Nagari Kamang Hilya didominasi areal pertanian. Areal pertanian di Nagari Kamang Hilya terdapat lahan basah kurang lebih 129 hektar dan lahan kering sekitar kurang lebih 90 hektar. Lahan pertanian tersebut tersebar di ke-17 jorong dengan jorong dalam koto sebagai jorong paling luas dengan lahan pertanian seluas 45 hektar dan jorong Joho yang paling sedikit yaitu sekitar 2 hektar. Selain area pesawahan, produk pertanian lain juga mendominasi di Nagari Kamang Hilya, seperti buah naga, ubi kayu, kakao, jeruk, dan lainnya. Hal ini menyebabkan sebagian besar pendapatan masyarakat diperoleh dari sektor pertanian. Nagari Kamang Hilya terdiri dari 17 jorong, antara lain Jorong Binu, Jorong Dalam Koto, Jorong Batu Baraguang, Jorong Balai Panjang, Jorong Lima Kampung, Jorong Bancah, Jorong Koto Nanggadang, Jorong Ladang Dare, Jorong Solo, Jorong Pintu Koto, Jorong Gugu Arang Pisang, Jorong Koto Kacia, Jorong Joho, Jorong Ampek Kampuang, Jorong Dangau Baru, Jorong Koto Panjang, dan Jorong Nantujuah. Nagari Kamang Hilya menganut sistem pemerintahan nagari dengan wali nagari sebagai kepala pemerintahan. Pemerintahan nagari sempat berubah ke pemerintahan desa berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Berdasarkan hal ini, 17 jorong di Nagari Kamang Hilya berubah menjadi 17 desa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merubah tatanan pemerintahan untuk kembali menjadi pemerintahan nagari dengan slogan Babaliak Kanagari. Maka dengan ini, desa-desa di bawah kenagarian Kamang Hilya yaitu Desa Kamang Barat, Kamang Tengah, dan Kamang Timur digabung kembali ke pemerintahan Nagari Kamang Hilya dengan jorong sebanyak 17 buah jorong. Saat ini, Nagari Kamang Hilya dipimpin oleh Bapak Kudri Elhami SPT sebagai Wali Nagari. Jumlah penduduk Nagari Kamang Hilya pada tahun 2016 adalah 5.869 jiwa. Penduduk Nagari Kamang Hilya yang tercatat menurut mata pencaharian terdiri dari petani, pedagang, pengrajin kerupuk, pegawai negeri, pegawai swasta, dan industri perabot serta lainnya. Penduduk Kamang Hilya yang bekerja di sektor pertanian tercatat sebanyak 1.900 jiwa dan pedagang 300 jiwa, serta usaha perabot dan pengusaha kerupuk sebanyak 550 jiwa. Pada sektor pendidikan terdapat 13 sarana pendidikan yang terdiri dari 4 TK, 7 SD, 1 SMP sederajat MTS, dan 1 SMA. Dalam hidup bersosial dan berbudaya, ada satu tradisi yang sangat melekat pada masyarakat Kamang Hilya dan selalu ada di setiap kegiatan bermasyarakat, yaitu makan bejamba. Makan bejamba adalah tradisi makan dengan cara duduk bersama-sama dengan melingkari talam, sebuah nampan besar berisi makanan yang akan dimakan bersama-sama. Selain terkenal dengan alamnya yang asri, Nagari Kamang juga terkenal dengan sejarah Perang Kamang. Perang Kamang adalah bagian dari sejarah Indonesia yang besar yang terjadi di daerah Kamang. Inilah makam pahlawan Perang Kamang, tempat para pahlawan Perang Kamang yang telah gugur disemayamkan. Perang Kamang pecah pada tahun 1908 antara masyarakat pribumi dengan Belanda. Selain dendam tidak mau dijajah, Perang Kamang terjadi akibat penolakan rakyat dengan aturan pemungutan pajak bernama belasting yang ditetapkan penjajahan Belanda pada saat itu. Tugu Perang Kamang ini menjadi simbolis pernah terjadinya sejarah besar Indonesia di Nagari Kamang. M. Saleh Datuk Raja Penghulu berperan sebagai pimpinan perlawanan perang menghadapi Belanda. Belanda berhasil menggerakkan militernya dalam rangka ekspansinya ke Agam dengan Kamang sebagai sasaran utama penyerangan. Pertempuran berlangsung sangat alot dan memakan korban tidak sedikit, setidaknya tercatat 70 orang rakyat mati syahid sebagai pahlawan bangsa. Makam pahlawan Perang Kamang diresmikan pada 15 Juni 1967 oleh Jenderal A.H. Nasution. Selain terkenal dengan sejarah Perang Kamang, Nagari Kamang juga terkenal oleh makanan khasnya yaitu kerupuk Kamang. Kerupuk Kamang adalah makanan khas Nagari Kamang yang terbuat dari olahan ubi kayu dan daun bawang.
Kerupuk Kamang tercipta pada masa penjajahan. Pada masa itu, sumber makanan seperti beras susah didapatkan, namun ubi cukup melimpah. Orang terdahulu mengakali agar ubi dapat diolah dengan tahan lama, lalu terciptalah kerupuk Kamang. Kerupuk Kamang dapat bertahan lama selama hampir setahun. Industri kerupuk Kamang adalah salah satu mata pencaharian pokok masyarakat di Kamang Hilya. Ada banyak industri-industri rumahan yang membentuk kelompok-kelompok usaha dan berhasil memasarkan produk mereka bukan hanya ke dalam Sumatera Barat, namun juga keluar Sumatera Barat seperti Pekanbaru, Medan, Palembang, hingga luar Pulau Sumatera. Usaha kerupuk Kamang harus selalu dilestarikan agar tetap terjaga keasliannya, yaitu kerupuk ubi yang berasal dari negari Kamang. Mulai dari bentangan alam yang asri dengan kondisi geografis di apit Bukit Barisan, Nagari Kamang Hilya menyimpan banyak keindahan serta ceritanya sendiri. Mulai dari saksi bisu perjuangan pahlawan bangsa pada masa penjajahan hingga daerah asal kerupuk terkenal, Kamang Hilya menyajikan banyak keindahan yang kaya dan tidak ternilai. Diharapkan ke depannya nagari ini bisa semakin berkembang dan budaya serta alamnya tetap dilestarikan sampai kapanpun.